Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan kita pada hari ini, tanggal 29 November tahun 2021. Pada kesempatan ini saya mengajak Ibu Bapak merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Artinya milik pusaka yang dimaksudkan adalah tempat-tempat di mana mereka sudah mendapat bagian pada saat Yosua membagi wilayah Kanaan tersebut. Suku-suku itu kembali ke tempat mereka masing-masing. Ayat ke-25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saya baca lagi ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang, perhatikan, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalimat atau frasa tentang setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri menjadi perhatian yang khusus bagi saya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mengapa saya katakan ini menjadi hal yang khusus? Karena kalau kita perhatikan, kehidupan bangsa itu adalah kehidupan yang sudah sangat diberkati Tuhan. Mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Dan kalau kita perhatikan kembali kisah mereka mulai dari saat mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan selalu memberikan mereka pemimpin. Katakan misalnya keluar dari Mesir, mereka menerima seorang pemimpin yang ditempatkan oleh Tuhan, yaitu namanya Musa. Waktu mau menyeberangi sungai Yordan, Tuhan juga memberikan mereka pemimpin, yaitu Yosua. Karena memang pemimpin itu penting bagi sebuah bangsa untuk memimpin mereka, mengarahkan, mengayomi, dan juga melindungi mereka sebagai wakil Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kitab Hakim-Hakim kita melihat hal yang sangat fatal. Dikatakan pada zaman itu mereka berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Artinya mereka hidup sesuka hatinya sendiri. Tidak ada yang memberikan arahan, tidak ada yang memberikan pencerahan, tidak ada yang memberikan pimpinan, tidak ada yang memberikan nasihat bagi mereka. Mengapa demikian? Saya melihat berdasarkan firman Tuhan, khususnya kitab Hakim-Hakim ini, mulai pasal pertama sampai pasal yang ke-21, yang terjadi adalah kita melihat karena ketiadaan pemimpin dalam hidup mereka. Bukan pemimpin saja yang tidak diberikan oleh Tuhan lagi dalam akhir dari kitab Hakim-Hakim ini, tapi karena mereka memang tidak mau menerima pemimpin. Mungkin mereka merasa tidak perlu pemimpin. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, justru itulah membuat mereka mengalami kemerosotan secara iman, kemerosotan secara moral, kemerosotan secara rohani. Dan saudaraku dikasih Tuhan, ini merupakan hal yang sangat fatal. Karena di dalam hidup mereka tidak ada pemimpin, mereka berbuat sesuka hatinya. Tetapi yang kedua yang bisa kita lihat dalam ayat yang ke-24, dikatakan mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Apa yang sedang terjadi sebenarnya dalam kehidupan orang Israel ini? Kalau kita membaca pasal 20, pasal 21, di sana dikatakan ada peperangan orang Israel melawan orang Bani Benyamin. Siapakah Bani Benyamin? Itu adalah keluarga mereka sendiri, saudara mereka sendiri. Tapi ternyata di antara mereka, suku-suku Israel sendiri, waktu mereka berada dalam tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, mereka tidak memeliharanya, mereka tidak bersyukur, malah mereka di sana berperang satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya mereka kembali ke daerah mereka masing-masing. Mereka terpecah-pecah dan mereka berada di dalam wilayahnya mereka masing-masing. Bayangkan Bapak Ibu Tuhan, Israel memerangi Benyamin yang adalah saudaranya sendiri.
Tetapi tidak hanya sampai di sana. Mengakibatkan mereka berbuat sesuka hatinya adalah karena mereka, ini menjadi masalah utamanya, bangsa itu melupakan dan meninggalkan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Baca seluruh kitab Hakim-Hakim. Di sana kita akan lihat mereka berulang kali dituliskan dan dikatakan oleh firman Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena mereka melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan beribadah kepada Baal-Baal dan dewa-dewa yang ada di wilayah Kanaan tersebut. Dan akibatnya, saudara, sekali lagi, mereka merosot secara moral, mereka merosot secara iman, dan mereka merosot secara kerohanian. Karena mereka melakukan segala sesuatu menurut kemauannya sendiri. Saudaraku, perlu kita renungkan bersama dan perlu kita pahami. Kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas, itu bukan kebebasan yang baik. Itu kebebasan yang menghancurkan. Tapi kebebasan yang mengalami keterbatasan, yang memiliki batasan-batasan, itulah kebebasan yang memberikan kebaikan. Saudara, misalkan saya katakan kebebasan yang sebebas-bebasnya, saudara bebas makan apa saja, bebas tanpa batas, maka bisa pastikan sakit penyakit akan datang. Demikian juga dengan kehidupan ini. Kalau kita bebas berbuat sesuka hati kita, berbuat sesuai dengan kemauan kita, maka hidup kita akan mengalami kehancuran. Sebagai berbangsa dan bernegara ada aturan. Kalau orang tidak mengikuti aturan sesuka hatinya, maka dia juga akan mengalami urusan dengan hukum. Demikian juga dengan kehidupan rohani ini. Kalau kita bebas sebebas-bebasnya, sesuka hati kita sendiri, semaunya kita sendiri, ya mau baca Alkitab oke, mau berdoa oke, kalau nggak berdoa nggak apa-apa, kalau nggak baca Alkitab juga nggak apa-apa, ikut Tuhan oke, beribadah kepada Tuhan oke, kalau nggak beribadah juga nggak apa-apa, kalau nggak baca ikut Tuhan juga nggak apa-apa. Saudaraku dikasih Tuhan, itu namanya hidup semaunya sendiri. Tapi yang benar adalah kita harus hidup di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, renungan pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita 3 hal untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hormati dan hargai pemimpin yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun kebenaran pemimpin yang Tuhan tetapkan atas hidup kita, hormati dan hargai. Jangan menilai dari sisi apapun. Jangan tidak menghormati pemimpin dan tidak menghargai pemimpin kita, tapi hormati pemimpin yang ada. Karena itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Kalau tidak ada pemimpin dalam kehidupan kita, maka hidup kita bisa menjadi liar dan kita tidak mengalami arah dan kita tidak akan mengalami perlindungan apapun. Tapi kalau ada pemimpin, walaupun tidak sempurna, maka pemimpin tersebut akan dipakai oleh Tuhan menjadi payung rohani atas kehidupan kita, dan juga menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun hidup kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka hargai, hormati pemimpin yang ada yang Tuhan tetapkan bagi kita. Tapi yang kedua adalah, renungan bagi kita adalah, kita harus menghindarkan diri kita dari pertikaian-pertikaian. Karena pertikaian akan merusak dan kesatuan mendatangkan berkat. Bangsa Israel sebagai sesama saudara, mereka bertikai, akhirnya mereka rusak, merosot secara moral dan secara rohani. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang tidak kalah penting dan yang terpenting adalah, berikanlah diri kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Bangsa Israel hancur, saya katakan penyebab utamanya adalah karena mereka melupakan dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah yang senantiasa menjadi gembala bagi mereka. Tapi karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, hidup sesuka hatinya, maka mereka mengalami kemerosotan moral dan mereka mengalami berbagai penderitaan, dijajah oleh suku-suku bangsa yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka diperlakukan tidak baik karena mereka meninggalkan Tuhan. Saudaraku, hari ini jangan izinkan dirimu melakukan hanya sebatas apa yang engkau ingini. Tapi mari kita melakukan segala sesuatu bukan hanya karena keinginan kita, bukan hanya karena kemauan kita, tapi sesuai dengan kemauan dan keinginan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, jangan dilakukan. Karena dengan demikian berarti kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Allah
dan dipimpin oleh Tuhan. Dan kalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan, tidak hidup sesuka hati kita, tidak hidup sesuai menurut pandangan kita sendiri, percayalah, Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari keberhasilan dan keberhasilan, dari kemenangan kepada kemenangan. Karena ketiadaan pemimpin akan membawa hidup kita mengalami kemerosotan, tapi dengan adanya pemimpin, khususnya pimpinan Tuhan, hidup kita akan mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kiranya renungan pagi hari ini kembali menggugah hati kita, mengingatkan kita tentang pentingnya pemimpin dalam kehidupan ini, tentang pentingnya kita menghormati pemimpin yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tentang pentingnya kita menyerahkan hidup dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, hindarkan diri dari segala pertikaian dan wujudkanlah kesatuan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkaulah pemimpin dan gembala yang terbaik bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa pada kesempatan pagi hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan, perlindungan, dan tuntunan Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, tuntun kami, lindungi kami di jalan-jalan-Mu. Hindarkan kami ya Tuhan di dalam jalan kesesatan, kalau kami melangkah tanpa di dalam pimpinan-Mu. Kalau kami melangkah dengan keinginan kami sendiri, ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mau mengatakan, kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu. Dan hari ini kami berdoa, menyerahkan seluruh sahabat, saudara-saudaraku yang mengikuti renungan ini. Tuhan juga memimpin mereka, bawa mereka dalam keberhasilan, keberuntungan, dan kemenangan dalam segala hal pergumulan hidup mereka. Tangan Tuhan terulur, menolong dan menjamah mereka. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hiduplah di dalam pimpinan Tuhan dan dalam tuntunannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.